Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang mengada-ngada itu neraka. Namanya bid'ah. Karena Islam sudah sempurna, jangan ditambah, jangan dikurangi. Indonesia paling suka itu menambah. Ya Bu, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 2 tahun. Padahal nggak ada dalilnya. Haul kematian, haul kelahiran, haul pernikahan, semua pakai haul. Nggak usah diikuti ya Bu. Itu bukan ajaran Islam. Budaya. Islam itu sempurna. Sampai sekarang kita belum bisa mengamalkan Al-Quran secara sempurna. Kok mencari ajaran yang tidak dari Al-Quran? Bagaimana hukumnya Pak kalau kita diundang acara haul? Jangan hadir. Acara tasyakuran, ulang tahun kelahiran kami Pak, gitu. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun kematian suami saya. Mati suami ulang tahun. Ya Bu, Ibu harus tegas sama cucu ya. Tegas sama anak. Jangan bersahabat dengan mereka. Teman boleh, teman kantor, teman kuliah, teman kerja, teman di pasar, teman mejeng, teman ngerumpi. Tapi begitu giliran sahabat harus orang beriman. Cari sahabat orang beriman. Karena sahabat mempengaruhi karakter seseorang. Kalau sahabat kita beriman, sholat kita tinggal, dia tegur. Bu, kayaknya Ibu dari tadi saya lihat belum sholat loh. Itulah enaknya kalau sahabat beriman. Ibu jalan-jalan ke Tanah Abang, asik belanja. Maaf ya Bu, 10 menit lagi zuhur, sholat dulu yuk, cari masjid. Itu teman kita kalau beriman. Tapi kalau Ibu cari teman orang kaya, tidak beriman, bablas, nggak sholat zuhur, sholat asar, sampai rumah maghrib belanjaan 3 karung. Makanya carilah sahabat yang beriman, menyelamatkan kita di dunia akhirat. Dan sahabat yang beriman itu Bu, bukan sekadar di dunia. Di padang mahsyar kita ketemu nanti insya Allah. Ya doakan ya Bu, kita bertemu nanti dengan 35.000 jamaah saya di seluruh Indonesia. Kita ketemu bersatu di semua, Masya Allah. Oh Ibu ya yang ikut pengajian di rumah saya dulu? Iya. Yang suka nyender di tembok? Iya Ustaz, gitu. Besok ketemu Bu insya Allah. Iya. Sesama penghuni surga. Kita sana ngopi-ngopi, makan mie tek-tek. Tapi dengan catatan amanu wa amilus soleh, beriman dan beramal soleh. Ada beramal tapi tidak soleh, salah. Itulah bid'ah dan syirik. Bid'ah dan syirik. Tema hari ini sabar dan tawakal. Bagian kedua. Sekitar saya ulangi sedikit pekan lalu. Keutamaan sabar dan tawakal: 1, ketenangan jiwa dan kepuasan batin.
Dua, mendapatkan keuntungan hidup, kecukupan hidup. Tiga, mendapatkan keselamatan hidup. Empat, akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Lima, mendapat pertolongan dari Allah. Buka 849 3159. Poin kelima, mendapat pertolongan dari Allah. Jadi orang-orang yang bertawakal itu, Bu, insya Allah pertolongan pasti diturunkan. Kalau ada ibu mengeluh, kenapa ya Pak, setiap saya minta tolong kepada Allah belum tentu ditolong, ada yang salah dengan iman ibu. Satu, mungkin ragu. Kedua, tidak istiqomah. Yang ketiga, ibadah bercampur syirik. Ya Bun, banyak itu. Ibadah rajin tapi syirik. Percaya ke retak tangan, suara burung di genteng, mata berkedip. Oh, mata saya berkedip, mau nangis. Burung bunyi di genteng, Mbah Brojo meninggal di Jogja. Iya, itu syirik, retak tangan. Melihat retak, meramal retak tangan. Itu yang terjadi di Indonesia, dan itu bukan dari Islam. Sampai sekarang masih banyak nganut itu. Bunyi burung genteng, kukuk kukuk. Pak, jangan-jangan Mbah meninggal di Purwokerto. Meninggal beneran. Itu hilangkan itu. Mau berangkat ibu, begini Pak, gini. Gak usah berangkat Pak, saya begini-gini. Kecuali firasat. Kalau firasat, iya, firasat itu suara kebenaran. Contoh, kita mau berangkat, kok bawaannya gelisah aja ya. Ada sesuatu mungkin kalau kita berangkat, akhirnya kita batalkan. Benar, ternyata besoknya kita lewat di jalan yang harus kita lewati itu jurang jalannya longsor. 2 mobil masuk ke jurang 60 meter. Allah takdirkan kita gelisah kemarin supaya jangan berangkat. Allah ingin melindungi kita, umur kita mau dipanjangkan sesuai dengan takdir. Cara Allah banyak Bu. Gelisah aja Pak, jangan berangkat, kayaknya nggak enak saya, gelisah saya, besok aja lah Pak, atau 2 hari lagi lah kita tunda ya, apalagi sekarang musim hujan. Benar rupanya, yang harusnya ibu lewati itu longsor. Seandainya ibu lewat 2 hari yang lalu, ibu termasuk korban longsoran itu. Subhanallah. Cara Allah melindungi hamba-hambanya yang dia kehendaki. Ya, bagaimana pertanyaan Bunda agar kita dikehendaki Allah? Apa Bunda kacamata? Jawabannya apa? Bagaimana agar kita dikehendaki Allah? Ikuti kehendak Allah. Apa susah jawaban itu? Supaya kita dikehendaki Allah, ikuti kehendak Allah. Kenapa ibu susah rezeki? Nggak ngikut kehendak Allah. Punya uang hura-hura, uang lebih dikit ke mall, nggak ada uang mengeluh. Iya, gampang mengeluh ketika sulit, pamer ketika punya. Saya nggak pernah bawa anak saya, istri ke mall sampai sekarang Bu, nggak pernah. Nggak pernah Bu, tanya ini masih hidup istri saya. Mall itu bukan tempat kita. Tempat orang beriman itu pengajian, masjid, silaturahim ke rumah saudara. Itulah tempat orang beriman, bukan mall. Sekali-sekali bolehlah sambil belanja ya, belanja bulanan. Beli beras 3 liter tapi ke mall, habis ongkos. Pulangnya cuma beli es krim 2.500. Coba lihat ibu-ibu itu di mall itu.
8 lantai mall itu keliling itu tawaf. Tawaf itu Bu, 8 lantai itu keliling, lantai 1 2 3 8, turun pulangnya beli es krim 2.500. Saya nggak hobi ke mall Bu. Kalau saya pengajian di mall, masuk mall langsung cari masjid. Ini orang Bu, suami istri anak cucu ke mall. Sepertinya kalau nggak ke mall hari Ahad, kalau nggak ke mall malam Minggu, kalau nggak ke mall hari libur, nggak modern kan gitu ya Bu. Orang modern itu simbolnya seolah harus ke mall. Bulan muda ke mall, 2 minggu habis uang. Ini harus kita rubah Bu. Islam tidak mengajarkan begitu. Makan di mall sekali makan 800.000. Sekali makan 800, 1 juta. Minggu kedua nggak ada yang dimakan lagi. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ini saya ulang-ulang terus ini. Karena sama saya temukan ibu-ibu ke mall terus, nggak bisa ngerem. Ya. 849, ayo baca. Yang kencang. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tuh. Ulangi baca lagi pelan-pelan. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, Munafik dan ada penyakit dalam hatinya. Apa itu Bu? Syirik, dengki, khianat, iri hati. Kalau bahasa Inggrisnya irritation. Iri dia. Terus mereka berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu agamanya. ngapain sih liburan ngaji ke puncak dong? Ngapain ibu-ibu berjilbab, rambutnya gitu bagus, pakai sampo? Itulah setan. Bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk jin. Terus Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. tuh, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah Maha Kuat dan Maha Tahu, Maha Kaya dan Maha Pemurah. Ibu kok nggak ada uang, jangan minta sama suami, minta sama Allah, biar Allah menggerakkan hati suami. Ya Allah, mudahkan rezeki kami. Nanti dimudahkan rezeki lewat suami. Apalagi ibu biasa mungkin dulu menyolong uang suami ketika suami tidur pules. Bolehkah nyolong uang suami? Boleh. Kalau suami pelit. Ibu punya suami pelit enggak? Uang belanja 8 juta dikasih 4 juta. Padahal dompetnya penuh. Waktu tidur ngorok Bu, ambil aja 4 juta lagi. Boleh. Ya. Ini saya ulang-ulang Bu supaya ibu tahu. Makanya sebelum nikah, anak ibu yang wanita itu tolong cari tahu siapa calon mantu Bu yang laki-laki. Udah miskin, pelit lagi. Yang lebih parah, kaya tapi pelit. Percuma kan kaya dia. Ibu punya anak wanita, hati-hati nak bilang. Cari laki-laki yang soleh. Kalau orang soleh laki-laki tidak mungkin pelit. Sebab pelit itu dibenci Allah. Sifat yang dibenci Allah itu pelit karena Allah Maha Pemurah. Sholatnya rajin ke masjid tiap waktu, baca Quran luar biasa, tapi pelit. Neraka kok dia itu. Ada pengajian nyumbangnya 5.000, makan ke mall 500.000. Ya Bun, ngomong sama suami, Mas udah 56 tahun sholat masih banyak tinggal. Mas, kematian sudah dekat tapi ibadah masih main-main. Mas, tinggal berapa hari lagi hidup,
tapi kok lebih banyak ke warung daripada ke masjid. Mas Poniman tegur suami ibu, bu, habis maghrib ngaji mas. Mama kan tahu saya nggak bisa baca Quran. Duduk di sini, saya baca Quran, mama yang dengar. Tiap hari nonton televisi. Duduk sini pak, saya ngaji, papa yang dengar. Laki-laki itu paling malas baca Quran, bu. Dia nonton berita di TV dari jam 6 sampai jam 9 malam. Makan depan TV, nonton TV terus. Laki-laki umum Indonesia. Tegur bu, kalau ibu bersuami seperti itu, baca Quran mas. Waktu mas semakin sempit, umur sudah 72 setengah sudah meninggal insya Allah mas. Mendoakan dia, bukan mendoakan, berharap. Seperti bapak lah, berapa umur sekarang? Hah? 67, Rasulullah 63, Abu Bakar 63, Umar bin Khattab 63, ayah saya 63. Udah hebat bapak itu, dilebihkan Allah. Logikanya bapak harus lebih taat dari Rasulullah. Ibu-ibu yang berusia di atas 63, waspada ibu. Kita udah bersyukur dilebihkan Allah usia kita, ya. Kita punya rumah, punya mobil, punya uang, masya Allah. Apa kurang kita? Kurang bersyukur. Makan kita bisa makan enak. Apa yang kita pingin bisa kita beli. Liburan ke luar negeri. Tapi belum tentu taat. Belum tentu beribadah dengan baik. Itu yang harus kita robah sekarang. Usiaku ya Allah bertambah, ketaatanku tidak bertambah. Ya Allah ampuni hamba. Saya menangis bu kalau ngomong seperti itu. Usiaku udah hampir 60 ya Allah. Ibadahku belum sebagus orang-orang ya Allah. Seringlah evaluasi, koreksi. Tiap hari ya Allah cari uang. Padahal aku meninggalkan uang. Yang menerima uang anak dan cucuku. Tapi kalau kita beramal soleh, kita meninggal, kita mendapatkan hasilnya. Tapi kalau kerjaan kita uang, kita meninggal, uangnya tinggal. Begitu kita meninggal, oh pesta hura-hura cucu kita di rumah. Kenapa? Uang banyak, tabungan penuh, tabungan neneknya, tabungan kakeknya. Sementara kakek neneknya dirajam di neraka, dirajam di kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya Allah ya Rabb, mengerikan bu. Sampai hari kiamat loh bu. Ya. Saya takut sekali kalau bercerita itu. Dahsyatnya. Cuma sayangnya Allah tidak berikan kemampuan kepada kita mendengar siksa kubur. Kalau seandainya Allah perdengarkan, oh mati lemas kita di atas kuburan itu. Yang bisa dengar siksa kubur siapa bu? Kuda. Kalau kuda iya. Makanya kuda kalau dibawa ke kuburan, di atas kuburan, apalagi malam pertama dikuburkan, itu kabur itu bu, nggak kuat mendengar siksa itu. Kalau manusia nggak diperdengarkan siksa kubur itu, makanya dia duduk santai di atas kuburan, pacaran di kober. Itu yang bikin rusak. Itulah merusak itu. Hari ini kita harus dapat pastikan dulu, hari demi hari harus lebih baik, hari demi hari harus lebih berkualitas, hari demi hari harus lebih pemurah, hari demi hari tetap sedekah. Udah sedekah nggak ibu hari ini? Makanan tukang sampah ada, lebihkan bikin nasi goreng, telur ceplok 1,
Setiap lewat dia kasih sebungkus. Modal nggak seberapa, pahalanya besar. Bu Iin, Bu, ada Bu Iin di sini. Lebihkan bikin nasi goreng sama pembantu. Kalau lewat tukang sampah, kasih sama dia, bungkus. Tapi jangan tiap hari telur, bisulan dia. Ada daging, ada sop, lebihkan sop. Menangis dia membuka bingkis yang kita kasih itu. Karena dari rumah dia tidak pakai sarapan. Di bawah pohon dia berhenti berdoa menangis. Ya Allah, berkahilah ibu memberikan makanan ini. Diaminkan sekian miliar malaikat. Hidup kita berkah berkat nasi goreng sebungkus. Hebatnya keberkahan itu. Apa yang kita dapatkan kalau kita hidup berkah? Ketenangan jiwa. Kaya tidak pamer, miskin tidak minder. Punya uang tidak hura-hura, tidak punya uang tidak malu. Iya. Orang beriman itu enak, Bu. Kaya tidak pamer, miskin tidak minder. Dia tetap bergaul dengan orang kaya walaupun dia susah. Orang kan cenderung begitu. Nggak enak lah Pak saya bergaul dengan ibu itu. Kenapa? Dia orang kaya. Bu, kita jalan yuk ke rumah Bu Anu. Aduh saya nggak enak Pak. Kenapa? Dia itu orang kaya, wong sugih. Urusan apa? Kita bukan minta uang ke rumahnya, silaturahim. Karena dia orang kaya tapi taat. Beruntunglah mereka itu, udah kaya taat lagi. Ini sudah miskin gak beriman. Dan yang banyak itu Bu, miskin tidak beriman. Miskin tapi gak sholat. Miskin preman lagi. Astagfirullah. Saya kadang lihat orang-orang di Pondok Indah itu Bu, di Menteng itu. Rumah 200 miliar. Sholat gak tinggal. Senin Kemis gak pernah lupa. Sedekah setiap hari. Wajah mereka bersih. Padahal orang kaya raya. Dalam hati saya, ya Allah, beruntung lah ibu ini ya. Udah kaya raya, pemurah, taat lagi. Iya Bunda. Kita jadikan keberadaan mereka motivasi buat kita untuk lebih baik, lebih taat, lebih dekat kepada Allah. Ya Bu Dedi, kita rumah cuma BTN, tapi sombongnya kemana-mana. Bangunan tidak normal. Mereka rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, tapi taatnya subhanallah. Sekarang aneh Bu, yang taat-taat itu orang kaya. Menteng, Pondok Indah, orang Cempaka Putih. Tapi kalau pinggiran bagi Allah. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Surat 39 ayat 10. Baca 39 ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masya Allah, hanya orang-orang yang bersabarlah. Kenapa Bu? Menghadapi kehidupan ini hanya satu kata kunci, sabar. Kata sabar diulang dalam Al-Quran 36 kali. Mungkin bahkan lebih. Ya, karena orang sabar itu hidupnya tenang, tidak gelisah Bu. Yang membuat gelisah itu karena hidup tidak sabar. Yang miskin ingin cepat kaya, yang kaya ingin kaya raya.
Nggak ada orang mengatakan, ya Allah cukupkanlah rezekiku di sini, jangan tambah lagi. Nggak ada kan? Rumahnya 5, mobilnya 3, cukup ya Allah rumahku 5, mobil 3, jangan tambah lagi ya Allah. Hamba takut ria ya Allah. Nggak ada doa seperti itu. Berdoa apa Bu? Limpahkan kepada hamba, limpahkan kepada hamba, limpahkan kepada hamba. Ibu gitu kan berdoa, limpahkan rezeki kepada hamba, limpahkan kesehatan kepada hamba, limpahkan ini kepada hamba. Tapi giliran ibadah, sholat 3 menit, Fatihahnya 1 napas, ayatnya inna atoina dengan kulhu, inna atoina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau enggak itu apa? Kulhu. Ya, 3159 dibaca Bu. 3159. Iya, Bapak yang baca. 3159. Ayo. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Berkat dari Allah, Rasul bersikap lemah lembut. Tahu nggak ibu manusia paling santun di muka bumi ini? Rasulullah. Disenangi kawan, disegani lawan. Itulah Rasulullah. Bu, disenangi kawan, disegani lawan. Pribadi Rasulullah. Santun dalam berucap, tenang dalam bertindak, berjalan seperti menaiki anak tangga, tidak tergesa-gesa dan tidak lambat. Wajah Rasulullah itu lonjong Bu, orangnya ganteng, alis matanya tebal, dagunya panjang, hidungnya mancung, pipinya baksau dilayang, rambutnya sebahu ikal. Subhanallah. Jadi kalau ada orang duduk di samping Rasulullah, sejelek apapun dia makin ganteng. Kalau suami ibu duduk di samping Roy Marten, suami ibu makin jelek. Beda. Kalau orang Rasulullah enggak. Kalau ada laki-laki jelek duduk di sampingnya, laki-laki itu tambah ganteng. Bicara berwibawa, subhanallah. Insya Allah kita bertemu nanti ya Bu di padang mahsyar dengan Rasulullah ya. Betapa bahagianya aku bisa berpelukan dengan Rasulullah nanti. Begitu kita barisan umat Islam disiapkan Allah, dari kejauhan ada cahaya yang luar biasa. Ternyata itulah Rasulullah. Rasulullah tinggi besar Bu, tinggi besar Rasulullah. Besok kalau ada laki-laki paling ganteng ibu temukan di padang mahsyar, itu Rasulullah Bu. Betapa bahagianya kita ya. Yang sekarang hanya kita bersalawat kepadanya, nanti akan bertemu insya Allah. Banyaklah Bu bersalawat ya, minimal 100 kali sehari. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Terus diucapkan sambil goreng nasi, sambil berzikir ya, sambil nyetir juga boleh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Besok di padang mahsyar, menurut pendapat ulama, Rasulullah mencari kita Bu, yang suka bersalawat kepada beliau. Mana dulu yang suka bersalawat kepada aku, kata Rasulullah. Ya, ibu sambil masak juga boleh. Lakukan itu ya, Bu Iin, sambil dagang di warung, bersalawat terus. Ya, 3198 159. Iya makanya.
sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Coba lihat apa itu, Bu? Allah mencintai orang yang pasrah, memasrahkan hidup, memasrahkan diri, memasrahkan keluarga kepada Allah. Contoh, anak ibu kuliah di luar negeri. Ibu jangan gelisah gimana anak saya, gimana anak saya. Serahkan sama Allah. Pelihara anak hamba ya Allah. Hamba gak mungkin menungguinya di luar negeri. Engkau maha pemelihara ya Allah. Pelihara imannya ya Allah. Jangan sampai tidak sholat ya Allah. Iya, doa terus. Terasa nanti sama anak itu. Doa seorang ibu yang solehah kepada anak kandungnya. Ya bunda ya, jangan putus mendoakan anak. Ibu yang punya suami sudah meninggal, doakan. Dia sudah berjasa beli rumah dulu, Bu. Ya, siapa sini suaminya sudah meninggal? Iya, doakan terus ya, Bu. Lapangkan suami hamba dalam kubur ya Allah, dia orang baik. Jadi kalau kita terbiasa mendoakan orang, doa itu dikembalikan malaikat kepada kita, Bu. Doa kebaikan itu. Kalau terbiasa kita mendoakan orang, nanti meninggal kita, orang banyak mendoakan kita. Setiap lihat rumah kita orang bilang, Bapak ini orang baik ya. Setiap melihat rumah kita, Bapak ini orang baik. Jaminkan malaikat, kita jadi orang baik. Dilindungi di alam kubur, Bu, karena doa orang-orang soleh. Ya bunda ya, jangan sampai setiap orang lewat depan rumah ibu, ibu ini di maliang. Ya, udah. Poin ke-6, mendapat ampunan dan rahmat dari Allah. Kalau kita tawakal, Bu, mendapat ampunan dan rahmat dari Allah. Sudah diampuni, dirahmati lagi. Ada nama orang rahmat, tapi tidak dirahmati Allah. 1696. Ya. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bu, berikan pahala yang lebih baik. Poin 3953. Surah 39 ayat 53. 3953. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Contoh, udahlah Pak, kita ini udah miskin, biar aja lah begini. Jangan, Bu. Jangan minder jadi orang miskin. Kerja keras. Ya. Bikin kue, titipin dari warung ke warung. Mungkin minggu pertama yang laku sedikit karena belum dikenal orang. Kedua, belum dirasain orang. Minggu kedua udah mulai dicicipin orang, ternyata enak. Minggu ketiga setiap dititipin ke warung habis. Jadi memang Allah bikin seperti itu menguji kita, apakah kita istiqomah berusaha. Poin terakhir 7, akan mendapat petunjuk Allah. Jadi orang yang sabar dan tawakal itu insya Allah mendapat petunjuk. 2 155 156.
Ya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Satu, sedikit ketakutan, takut miskin, takut lapar, takut jelek, takut pesek, takut tua. Terus Kelaparan, takut lapar. Ramadan kita tiga sebulan, ya sebulan lapar, nggak ada masalah, betul kan? Walaupun cuma 13 jam. Begitu berbuka, ada karedok, ada pecel, ada gado-gado, ada es teh manis, ada es buah, penuh di depan. Itu kebiasaan ya. Begitu berbuka, es teh manis setengah gelas sudah kenyang. Habis sholat maghrib kita tarawih. Habis tarawih makan ikan sepotong udah kenyang. Ya bu, tapi sore jam 5 bikin itu, bikin ini, bikin itu. Subhanallah. Makanya belanja di bulan Ramadan 3 kali lipat dari di luar Ramadan. Padahal justru disuruh berhemat kan bu. Ini sebaliknya boros di bulan Ramadan itu. Maaf ya bu, sementara tetangga kita makan aja susah. Tetangga kita boro-boro makan karedok, makan bubur, makan kolak, bisa minum teh manis aja berbuka udah syukur. Coba lihat di pinggiran sana bu, ibu sekali-sekali jalan ke belakang sana ini, belakang Kober kan, Kober di sana. Coba bulan Ramadan ibu lihat ini, saudara-saudara kita nggak mampu itu, mereka buka puasa paling teh manis bu, nggak bisa beli bikin kolak, bikin bubur. Iya, kita di rumah kita ada kolak, ada bubur, ada gado-gado. Itu yang harus kita rubah itu. Ya terus kekurangan harta. iya, takut miskin, minder dia kalau orang miskin. Kalau pagi duduk saya di samping Tamrin Sudirman itu, Jakarta Pusat. Tidak selamanya aku seperti ini, aku bisa seperti kamu nanti. Alhamdulillah Allah kabulkan. Ya ibu harus yakin ya bu. Yang penting ikhtiar doa. Untuk sampai di sana ada 2 saya minta ibu. Pertama biasakan sedekah, kedua menabung. Kunci hidup saya dari kecil itu yang saya biasakan. Sedekah dan menabung. Semiskin apapun harus sedekah, sesusah apapun harus menabung. Biasakan sedekah setiap hari bu. Bikin nasi goreng, kasih pemulung. Ada buah di kulkas, sedekahkan sama orang yang tidak punya. Iya, sedekah dan menabung. Sedekah itu berkahnya Masya Allah. Didoakan miliaran malaikat kita bu. Apalagi kita sedekah itu pagi. Sedekah yang terbaik itu pagi bu. Di saat orang-orang perut lapar belum makan, kita sedekah. Lebihkan bikin nasi goreng di rumah, kasih sama tetangga yang tidak mampu. Ya, ada ayam goreng barang sepotong, jangan tiap hari kasih telur. Udah ibu lakukan gak sedekah setiap hari? Belum barangkali ya. Mulailah bu besok ya, ngomong sama suami, ikhlas pak, tiap hari saya sedekah. Insya Allah kita diberkahi pak. Jangan takut miskin bilang ya. Yang punya suami, yang nggak punya suami malah enak, bebas dia. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. 1, ketakutan pak, takut miskin, takut tua, takut jelek, takut pesek. Terus Kelaparan, iya takut lapar, kekurangan harta, iya miskin, jiwa, iya takut mati, dan buah-buahan. iya takut kurang gizi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Loh, kurang makan, kurang itu kok dibilang kabar gembira? Kenapa pak? Ayo, siapa yang jawab boleh pulang kalau benar. Kalau sabar dapat surga. Ah, Kalau sabar dapat surga. iya. Pulang.
Sebab kalau kita sabar, diberikan ketenangan jiwa. Di dunia insya Allah masuk surga. Membuat ibu gelisah, tidak sabar. Melihat harta orang ibu nggak sabar, lihat rumah orang ibu nggak sabar, syukuri aja. Kalau bicara miskin, saya bilang saya lama miskin kok. Miskin bukan aib. Yang aib itu korupsi, mencuri, berzina, dosa, maksiat, ya. Kemiskinan bukan aib. Ibu diajak ke rumah orang kaya, nggak enak bu, dia kan orang kaya. Urusan apa? Terus yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa Pak? Pasrah kepada Allah, tidak menggerutu. Ya, pas. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya, terus mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. jadi ibu kenapa susah dapat petunjuk? Ketika diuji Allah gampang mengeluh, ketika dimiskinkan mengeluh, disusahkan mengeluh, orang sepi ke salon mengeluh. Jangan. Kondisi seburuk apapun harus disyukuri. Kemudian 13:22. Dan orang yang sabar karena keridhaan Tuhannya melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan Yang baik. yang baik. Ulang dari atas. Dan orang-orang yang sabar Ya. Terus karena menghadap keridhaan Allah Bu. dan Tuhannya. sabar mengharapkan ridho, bukan sabar terpaksa. Garis bawah ibu. Ada orang sabarnya terpaksa. Alah mau bilang apa lagi Pak, suami saya udah pelit. Berarti terpaksa dia. Terus Melaksanakan sholat tetap sholat dong. Tidak cukup sabar. Kejauhan itu bu sabarnya Masya Allah, tapi nggak sholat. Kejauhan itu pemurahnya Masya Allah. Rezeki kita tidak diputuskan Allah bu. Kalau terbiasa mensyukuri nikmat, salah satu bentuknya makan satu butir pun nasi jangan sisakan di piring. Ambil berapa yang dimakan, makan berapa yang diambil. Masa kita nggak bisa mengukur perut kita? Betul ya mas? Kita lihat di pesta itu banyak makanan. Oh, logika saya begini bu. Untuk apa saya makan nasi di sini? Di rumah saya sering makan nasi. Saya cari makanan yang jarang saya makan di rumah. Kalau di pesta-pesta itu jarang saya ngambil nasi sekarang. Saya cari makanan yang jarang saya makan di rumah atau tidak pernah saya makan. Tekniknya begitu hidup ini. Ini enggak bu, ambil sisain, ambil piring baru lagi sisain, bawa es krim sambil jalan ke mobil minum makan es krim, jalan kaki. Suami enggak negor. Udah? Surat 13:22 sudah. 13:22. Sudah? Belum. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka
Secara sembunyi atau terang-terangan? Dengar Bu, bisa sedekah sembunyi, bisa terang-terangan. Kalau sembunyi, ria kita terpelihara. Kalau terang-terangan, motivasi bagi orang. Terus, Serta menolak kejahatan dengan kebaikan. iya, jangan vulgar. Neraka kau, nggak ngaji, jangan begitu. Tolak kejahatan dengan kebaikan. Lihat teman ibu nggak berhijab, umur udah 58, meninggal 3 hari lagi. Bu, ibu cakep ya kalau berjilbab, masya Allah. Kening ibu kan luas, dipot tutup jilbab makin cakep ibu. Iya Bu, bagikan hijab sama dia gratis. Ya mau nggak? Itu Bu, lemari saya pilih. Ibu deg-degan juga keambil pula nanti jilbab yang mahal. Ya, terus Serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. iya, sorga. Kesimpulannya, untuk masuk sorga harus melakukan kebaikan. Saya ulangi, ya. Untuk masuk sorga harus melakukan kebaikan. Baik, pertanyaan. Ayo. Mas, gimana? Dari kebaikan. Dari kebaikan yang cepat. Kalau misalnya kita pati masuk ke depan. Cari kebaikan cepat supaya Kebaikan. kita bisa cepat masuk surga gimana? Terus-menerus melakukan kebaikan. Yang kedua, berdoa sungguh-sungguh. Ya. Yang pasti melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, sedekah. Iya, kenapa ragu buongko? Tiap hari sedekah. Jelas ya. Ibadah jangan tinggal. Beli sayur ke tukang sayur dipakai jilbab. Jangan keluar rumah nggak pakai jilbab karena tukang sayurnya cuma 2 meter dari rumah. Ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mic. Ada yang tanya, Ustaz, kalau membaca surat Al-Ikhlas 3 kali kan pahalanya hampir sama dengan membaca semuanya kita Al-Quran. Terus kalau memang seperti itu, ngapain kita baca sampai 30 juz kalau Karena ibu salah paham hadis itu. Oh, penjelasan. Maksudnya itu, kalau kita mau tidur, baca Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, ayat kursi sekali. Pahalanya sama dengan baca Al-Quran 30 juz. Karena kita mau tidur. Bukan tiap hari gua Al-Ikhlas udah baca Quran. Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Kedua, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Yang keempat, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ayat kursi sekali. Bu tahu nggak kalau kita baca doa kita mau tidur? Seandainya Allah takdirkan kita meninggal kondisi tidur, kita mati syahid. Dan pertanyaan Ustaz terkait dengan nabung. Bagaimana kalau nabung di bank konvensional? Hukumnya? Asal bunganya nggak dipakai. Sebenarnya kenapa konvensional? Kan ada bank syariah. Kecuali dulu belum ada bank syariah. Kebanyakan kan sekarang Hah? hidupnya BI juga. Iya, minimal kita sudah berniat baik menabung di bank syariahnya. Soal berinduk kepada setan, dia urusan dia jadi setan. Tapi niat kita untuk bank syariah sudah ada. Allah kan maha melihat begitu. Walaupun semua bersatu di BI, ya kan? Kan di bawah regulasi BI semua itu. Bank syariah kayak konvensional kayak. Karena BI kita belum syariah. Bu, jadi niatkan saja
tetaplah nabung di bank syariah. Soal dia uangnya digabung di Bank Indonesia yang ribawi, itu urusan mereka. Kita insya Allah udah selamat. Bunganya itu tadi jangan dimakan. Bangun taman, bikin ini, bikin meja, bikin kursi. Saya banyak nerima bunga bank, Bu, dari jemaah. Pak Munzir, ini ada bunga bank sekian. Gede. Saya kirim ke desa, bangun WC, kamar mandi, jalan, jembatan, taman. Gimana nih Pak Mujir bunga bank ini? Kirim sama saya. Saya bagi-bagi di desa itu, Bu. Tapi saya pesan, jangan coba-coba dikasih sama orang tua apa uang. Bikin taman, bikin WC, bukan makanannya. Yang tadi perkara misal bangun WC, pegawainya kan bayar dengan uang itu. Jangan dong. Makanya fisiknya, bangun WC-nya doang dia fisiknya. Soal gaji karyawan itu bukan uang itu, jangan pakai uang itu. Yang jadi permasalahan yang di kita itu persepsinya. Kalau saya jelasin itu, Pak, ini uang ribawi, tolong bangun WC, jangan kasih sama karyawan. Saya memang tegas ngomong gitu. Iya, makanya kadang kan orang persepsinya salah ke situ. Jadi gini, ketika seseorang mengambil itu, dia bangun WC sekalian buat rumah. Salah. Nah itu kan salah, jadi istilah secara tidak langsung makan juga kan? Bukan tidak langsung, memang dimakannya kan? Iya, secara tidak langsung seperti itu kan. Makanya harus ada penjelasan. Ini uang ribawi, hanya khusus membangun fisik WC, kamar mandi. Jangan pakai untuk makan karyawan, kopi karyawan, ngeteh karyawan. Udah? Satu Ustaz. Ya. Sedekah subuh Ustaz. Ini bagi saya Ustaz. Sedekah subuh itu kan karena kadang nggak sempat ke masjid, kita nggak sholat di masjid, dikumpulkan di rumah aja gitu kan, ada tempatnya buat kumpulkan. Tapi kadang-kadang ya setahun baru diserahkan ke, ada yang ke masjid, ada yang ke. Saya keberatan gitu. Gimana itu Ustaz? Tiap hari aja sedekah. Tiap hari aja sedekah. Dikumpul kalau ibu masih hidup, ibu mati, anak ibu mau mengeluarkan untuk masjid belum tentu. Suami ibu mau mengeluarkan untuk masjid belum tentu. Iyalah. Tapi ada kelompoknya ada kotak, ada Mendingan tiap hari ibu sedekah ke masjid atau anak yatim lewat dikasih. Jadi jangan kumpul-kumpul uang baru sedekah sekali setahun. Iya kalau hidup ibu sampai tahun depan. Tapi sedekah yang biasa tetap enggak gitu, tapi yang terkumpul itu kan. Jangan, saya nggak setuju. Sedekah aja tiap hari. Ya, menunda kebaikan itu. Memang dan itu baik, tapi kan menunda kebaikan. Artinya manfaatnya setahun baru bisa dipakai. Kan menunda kebaikan itu. Baik, kalau sudah tanggal 10 baru sih. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.